Nah, di kuliah hari ini, Anda bisa lihat di slide presentasi. Nah, slide presentasi yang pertama di sini tentang perbedaan dari komputer, teknologi informasi, dan sistem informasi. Ini Anda harus paham karena Anda berkuliah di program studi sistem informasi. Jadi kalau Anda lihat di kotak ini, yang paling pertama itu adalah komputer. Nah, komputer ini terdiri dari hardware dan software. Yang dimaksudkan di sini tentu saja komputer digital. Ya. Komputer digital, dia memiliki bagian yang namanya hardware, dan memiliki bagian yang namanya software. Di bagian yang namanya software itu ada sistem operasi, ada database, ada aplikasi, ada bahasa pemrograman. Nanti prodi Anda itu arahnya ke software. Nah, Anda lihat ini kalau komputer sudah disambung dengan ISDN VSAT, itu sudah menjadi teknologi informasi. Artinya komputer yang sudah disambung dengan perangkat yang memungkinkan untuk bersambung dengan intranet, extranet, dan internet, maka komputer itu bukan hanya sekedar komputer, tapi dia sudah masuk pada teknologi informasi. ISDN VSAT ini kalau Anda ke ATM ya, itu contoh dari penggunaan teknologi informasi. Komputernya itu ATM, mesin ATM, karena ada keyboard sama papan monitor kan. Papan keyboard sama layar monitor. Kemudian di atas ATM itu biasanya Anda lihat ada seperti parabola kan. Nah itu VSAT itu. Itu teknologi VSAT namanya. Nah teknologi informasi itu juga ada yang namanya internet, intranet, dan extranet. Ini Anda harus paham ini karena orang seringkali tidak memahami bahwa itu hal yang berbeda gitu. Jadi perangkat teknologi informasi itu ada yang namanya internet. Ini mungkin Anda sudah ngerti ini. Baru kemudian ada yang namanya intranet. Ya. Kemudian ada juga yang namanya extranet. Itu perangkat teknologi informasi yang berbeda itu. Jadi kalau contoh internet itu ya seperti yang kita lakukan sekarang itu. Kita berkuliah aplikasi Portal Inspire. Ya, Portal Inspire itu adalah contoh dari internet. Ya. Contoh dari intranet juga adalah masih ingat waktu Anda ini masih ingat waktu Anda itu ya. Sini yang Anda kan mahasiswa baru, waktu Anda bayar UKT, Anda bayarnya di mana? Bayar UKT. Halo? Bank BRI, ya. Bank BRI. Yang kemarin Anda bayar UKT di mana? Bank BRI. Ya kan? Setelah Anda bayar di Bank BRI itu butuh berapa lama Anda cek di portal Rekmaba, NIM Anda sudah keluar. Itu butuh berapa lama itu? Sekitar 5 hari. Ada yang 5 hari. Siapa yang sekitar 5 hari siapa? Saya, Ner. Saya cuma 30 menit, Ner. Ada yang 30 menit, oke. Ada lagi. Saya langsung, Ner. Langsung ini bagaimana ini? Maksudnya langsung 1 detik, 2 detik. P transfer, cek supaya langsung keluar, Ner.
Iya, itu kan ada waktu itu Anda cek tidak langsung sementara bayar langsung ya. Jadi itu ada yang 30 menit, ada yang 5 hari. Nah, itu yang namanya host to host ya. Itu menggunakan jenis teknologi informasi yang namanya intranet. Intranet itu maksudnya jenis internet yang menghubungkan khusus Unstrat dengan BRI. Kenapa bisa beberapa beda? Ada yang 5 hari, ada yang 30 hari, ada 3 hari, ada yang langsung? Tergantung dari besarnya bandwidth yang menghubungkan BRI dan Unstrat. Itu intranet. Ya. Seperti itu. Baru ada juga yang namanya extranet. Nah, extranet ini contoh kasus ini Indomaret ini. Ya. Misalnya Anda pernah membeli barang di Indomaret atau Alfamart ya. Kalau Anda tanya kepada pegawai yang berjualan di toko Indomaret Alfamart itu berapa harga barang ini, mereka biasanya tidak tahu harganya. Kenapa? Karena harga barang di Indomaret dan Alfamart itu ditentukan dari Dewan Pekator Pusat yang ada di Cibinong di Jakarta. Dan harga bisa berbeda-beda tiap hari. Barang yang sama. Barang yang sama bisa berbeda harganya di Indomaret di kawasan dan Indomaret di kampus Unstrat. Itu bisa berbeda karena mereka menggunakan internet jenis tertentu yang disebut extranet. Ya, internet yang hanya khusus bisa diakses oleh seluruh cabang Indomaret, Alfamart di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok desa gitu. Dari kantor cabang mereka yang ada di Cibinong. Ya. Jadi itu harus paham Anda itu ya. Jadi ada internet, ada intranet, dan ada extranet. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Jadi kalau teknologi informasi itu seperti contoh tadi internet, intranet, extranet itu digunakan oleh organisasi seperti Unstrat, nah maka itu baru disebut sistem informasi ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, sistem informasi itu ada research and development, ada organization, ada manajemen atau tata kelola, ada standar dan prosedur, ada strategic business plan, ada cost and investment. Jadi disiplin ilmu sistem informasi itu bukan hanya belajar soal software dan hardware, tapi itu juga belajar soal teknologi informasi dan belajar soal lingkup yang lebih besar sistem informasi. Itu harus dipahami itu, terutama Anda yang di prodi sistem informasi. Nah, apa itu komputer digital? Itu sudah ada di film ya, link film. Saya harap Anda sudah menonton itu. Ya. Kemudian apa itu internet? Itu juga sudah ada di film ya. Intinya ada di sini ya. Yang saya garis bawahi di bagian bawah ini. Ya. Seperti itu. Saya highlight saja. Ya. Saya highlight ya. Nah, ini saya highlight hijau. Bahwa kalau sudah menggunakan teknologi informasi, berarti itu sudah ada 3 aktivitas yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengolah data. Baru yang kedua, menyimpan data. Dan yang ketiga, menyalurkan. Ya. Jadi kalau Anda hanya di komputer sendiri, itu hanya mengolah dan menyimpan. Sedangkan kalau Anda sudah menggunakan internet, intranet, dan extranet, itu berarti Anda sudah menyalurkan. Ini saya lewati aja kondisi pengguna di internet di Indonesia ya. Jadi survei kita terakhir, pengguna internet di Indonesia itu banyak mengakses internet menggunakan telepon seluler. Ya. Kemudian yang paling sering diakses itu adalah media sosial, pesan instan. Pesan instan ini maksudnya WhatsApp, Messenger, ya dan sebagainya. Sosial media itu ya Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Email ya. Baca berita, cari data itu menggunakan mesin pencari,
dan kemudian ada streaming video. Streaming video ini seperti apa yang kita lakukan sekarang itu, Zoom itu streaming video. Atau menonton YouTube itu streaming video. Itu ya. Oke. Nah, berikut yang perlu saya terangkan terkait dengan software ya. Itu bagian dari teknologi informasi tadi itu ada bagian yang namanya software, masuk di bagian komputer ya. Yang penting di sini, software ini kan sekarang ada dua bagian aja ya. Yang pertama, software yang berbasis proprietary atau software berbayar, dan software yang gratis atau kita menyebutnya dengan open source ya. Kalau software yang berbayar tentu yang paling terkenal itu penjual software yang paling terkenal di dunia ini adalah Microsoft ya. Kemudian untuk software yang gratis itu kita menyebutnya GNU Linux ya. Jadi hampir semua produk dari Microsoft itu ada versi gratisnya. Seperti itu, ada versi gratis. Selalu seperti itu ya. Jadi kalau Anda belajar Microsoft Office, itu juga ada yang namanya Open Office yang gratis ya. Seperti itu. Itu aja yang perlu Anda pahami. Sistem operasi yang berbayar itu Microsoft Windows, yang gratis itu Linux seperti yang saya gunakan. Saya pakai Ubuntu dan Lubuntu. Itu Linux itu. Itu. Ya. Ini contoh dari sebentar ya. Ya, bisa Anda lihat itu tampilan layar komputer saya? Bisa, Mer. Bisa, itu Bisa, saya pakai Mer. Ubuntu 20.04 ya. Jadi saya tidak menggunakan Windows ya. Jadi saya mengakses semua ini, saya akses portal Inspire dari menggunakan sistem operasi Ubuntu. Semuanya pakai tidak menggunakan LibreOffice itu untuk pengolah kata dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, enaknya pakai Ubuntu ini ya semuanya gratisan ya, tidak bayar. Jadi saya tidak perlu membajak software. Seperti itu. Oke. Itu contoh ya. Nah, kemudian untuk ini untuk hardware ya, piranti keras. Kalau Anda lihat di sini dari sisi pengguna itu piranti kerasnya itu makin kecil ya, handphone kita itu makin kecil, sedangkan di bagian server itu makin besar. Ini server dari yang berisi data-data pengguna Facebook yang dibangun di Finlandia itu ya. Area ini, foto udara ini ya, areanya seluas setengah kota Manado yang dibeli oleh Facebook. Mereka taruh data servernya di Finlandia. Berisi tentang data-data seluruh pengguna Facebook. Ini besar sekali ini ya, membutuhkan pembangkit listrik sendiri gitu ya. Nah, jadi di sisi server semakin besar, sedangkan di sisi klien, di sisi pengguna, di sisi user makin kecil. Contoh gambar ini, gambar Google Glass ini. Orang-orang yang berkacamata bisa beli produk ini, harganya mungkin sekitar 5-7 jutaan. Jadi bisa berinternetan langsung di kacamata. Seperti si Juliansa misalnya ini yang menggunakan kacamata ya, dia bisa beli alatnya ini. Itu. Nah, baru kemudian perangkat dari teknologi informasi lainnya itu adalah namanya jaringan ya. Jaringan komputer yang sekarang ini Anda bisa lihat sudah menggunakan kabel fiber optik ya. Pengguna IndiHome itu sudah menggunakan kabel fiber optik. Kemudian teknik pengalamatan sekarang sudah menggunakan IPv6. Dengan teknik IPv6 ini, semua barang yang ada di dunia ini bisa kita berikan IP dan kita masukkan di internet. Mulai dari kacamata saya, rambut saya, baju saya,
pulpen saya, mainan, semua, anjing saya, semuanya bisa dikasih IP dan bisa aktif, bisa mengakses internet. Ya, IPv6 gitu. Ya. Nah, sedangkan dari sisi arsitektur internet kita ya, dulu kita biasanya model client server, kita sekarang mengarah ke web base, seperti portal Inspire Unsrat itu teknologinya teknologi web base. Jadi Anda di sini klien, Anda hanya perlu membuka browser ya. Seperti ini ya, membuka browser. Di browser itu ada bagian yang kita isi halaman webnya. Ya, halaman web kita isi, kita bisa mengakses aplikasi tersebut. Ya, gitu ya. Nah, ini yang sangat penting ini. Ini perkembangan teknologi internet dan web. Jadi kalau di dunia teknologi informasi itu kita bedakan apa yang dinamakan internet dan apa yang dinamakan web. Ya. Jadi kalau teknologi internet itu mengarah ke infrastrukturnya, mengarah ke perangkat kerasnya, mengarah ke infrastruktur jaringan satelitnya seperti di VSAT atau fiber optik di Unsrat, ya, mengarah ke server, data center. Nah, sedangkan web itu mengarah ke software yang berjalan di atas internet. Contoh aplikasi Facebook, aplikasi Inspire, itu software yang berjalan di atas infrastruktur internet. Itu biasanya kita sebut web. Ya. Jadi ada teknologi internet dan ada teknologi web. Nah, kalau teknologi web itu sekarang itu kita masih berada di teknologi web generasi kedua. Ya. Jadi ada teknologi web generasi pertama, zaman saya kuliah dulu, masih generasi web generasi pertama, kita biasanya menyebut web 1.0. Web generasi pertama dulu itu ya, kita hanya bisa membaca konten di internet dan download. Jadi hanya read only. Sedangkan web generasi kedua sekarang ya, itu kita bisa baca dan kita bisa tulis. Contoh di aplikasi Facebook ya, kita bisa baca postingan status orang dan kita bisa beri komentar di bawah situ. Itu tandanya sudah masuk ke web generasi kedua. Sedangkan ada yang web 2.0 ya, web 2.0 itu artinya web yang bisa diakses dari perangkat mobile. Ya, seperti itu. Bedanya di situ. Nah, baru nanti ada generasi web ketiga, ini sudah mulai datang ya. Kalau misalnya Anda membeli handphone dengan perangkat Android yang terbaru, ya, Anda kalau searching tidak perlu lagi ketik pakai tangan ya. Anda hanya perlu mengeluarkan suara, kemudian mesin pencari Google itu akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan suara Anda. Itu tuh web generasi ketiga. Yang sekarang masih sementara disempurnakan. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu orang-orang yang meneliti tentang teknologi informasi semuanya sependapat bahwa produk teknologi informasi ini adalah produk yang masih sementara dikerjakan, ya belum selesai. Kalau bayi itu dia masih dalam kandungan, belum lahir, tapi sudah terlanjur digunakan banyak orang. Nah, sehingga masih banyak masalah yang terjadi dalam penggunaan internet dan penggunaan teknologi web ini. Jadi itu ada kaitannya dengan era revolusi industri 4. Era revolusi industri 4 itu ditandai dengan orang-orang mulai menghasilkan inovasi-inovasi menggunakan teknologi internet dan teknologi web. Ya, di sini ada yang namanya implantable technology. Implantable technology ini sekarang itu sudah dijual di Mantos itu ya. Jadi kalau Anda beli handphone, Anda bisa beli watch-nya, bisa beli jamnya. Ya, jamnya Anda pasang, jam itu bisa memonitor detak jantung Anda, tekanan darah Anda, gula darah Anda, ya itu yang namanya implantable technology. Ya. Seperti itu. Baru ada namanya big data ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, masalah-masalah yang hadir di dunia internet dan dunia web sekarang ya. Pornografi ya. Baru ada cyber fraud. Kalau di Indonesia itu masalah yang paling banyak terjadi adalah cyber fraud. Cyber fraud itu ada dua, ada hoax dan ada penipuan transaksi online. Ya, seperti itu masalah-masalah yang sering terjadi di internet. Nah, ini kompetensi komputer ya.
Jadi Anda untuk praktikum kita nanti yang pertama ya, nanti akan saya upload modul praktikum dan Anda akan kerjakan. Itu bicara soal menggunakan teknik-teknik pencarian tertentu dengan algoritma tertentu. Nanti sebentar saya upload itu. Ini tantangan kita ke depan, masalah literasi TI ya. Hasil penelitian dari Meyer Stanley untuk Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, itu hampir 50% aparatur sipil negara itu masih gaptek menggunakan TI. Ya, guru dan staf juga masih memiliki literasi yang rendah. Sehingga memang di prodi sistem informasi harus ada mata kuliah teknologi informasi. Karena kami yakin Anda masuk ke S1 sistem informasi Unsrat masih gaptek. Kenapa? Karena guru teknologi informasi Anda waktu SMP dan SMU dulu ya gaptek. Itu ya. Contoh misalnya masalah browser ya. Waktu Anda akan mengakses internet, ya paling guru-guru menyuruh Anda untuk mengakses internet menggunakan browser apa biasanya yang Anda pakai kemarin? Ada yang tahu? Ada? Browser apa yang biasanya Anda gunakan untuk searching internet? Google Chrome, Ner. Nah, Google Chrome. Ada yang jawab Google Chrome ya. Padahal browser Google itu adalah browser paling bodoh sedunia. Ya, seperti itu. Tidak ada satupun guru kan yang pernah mengajarkan kepada Anda untuk menggunakan browser Opera misalnya. Atau mungkin lebih sakti dari itu pakai browser DuckDuckGo. Ya. Seperti itu. Tidak ada ya. Ya karena gurunya sendiri tidak tahu alias gaptek. Jadi dia hanya menyuruh Anda untuk browser pakai browser Google. Kenapa browser Google itu bodoh? Karena jika Anda penggemar film drakor Korea, browser Google itu tidak akan men-tagging konten-konten dari Korea, Cina dan Jepang. Ya. Jadi kalau Anda ingin men-tagging berita-berita dari Korea, Cina, dan Jepang, Anda harus menggunakan browser yang namanya Baidu. Karena browser Baidu itu dikhususkan untuk men-searching, browsing, menampilkan hasil-hasil pencarian dari 3 negara saja, Korea, Jepang, Cina. Ya. Kalau Google, dia akan cenderung untuk menampilkan hasil dari Amerika dan Eropa. Jadi berita-berita tentang artis-artis Cina, Jepang, Korea itu tidak akan muncul di Google itu. Seperti itu. Itu contoh ya. Dan itu tidak diketahui oleh guru-guru Anda. Sehingga waktu Anda masih kuliah, Anda terpatri dalam pikiran Anda itu bahwa mesin pencari hanya Google saja. Memang bogo memang. Siapa tuh bogo ya? Tentu Ngoni deng yang ajar itu Pak Ngoni. Nah, mudah-mudahan Ngoni kuliah nak jadi bogo ya. Minimal berkurang sedikit kegaptekannya. Seperti itu. Nah ini contoh e-learning ya yang sudah dipakai di Unsrat. Baik, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya beri Anda kesempatan sekarang untuk bertanya. Jangan lupa untuk absen ya. Absen itu sudah saya posting di ruang Zoom. Kode absen untuk kelas A dan kelas B. Ya. Dan mohon maaf untuk kelas saya. Kalau misalnya Anda ingin keluar dari ruang Zoom, ingin tidak mengikuti kuliah saya ini, silakan ya. Saya tidak mempermasalahkannya. Kenapa? Ya karena konten-konten kuliah saya ada di e-learning ya. Jadi konten-konten kuliah saya itu semuanya ada di e-learning. Ya. Jadi ya saya persilakan Anda untuk melihatnya sendiri di sini, belajar sendiri di sini. Ya. Jadi kalau misalnya di kuliah saya ini tidak perlu ada postingan, Ner minta izin mau pergi toilet, temar lengon ini dia, tahu-tahu ruang sumpah mau minta izin, kita silakan aja kalau mau ke toilet ya. Silakan aja kalau mau ke toilet ya. Seperti anak
putih abu-abu aja ini kuliah ini. Enggak, ini udah kuliah. Jadi Anda belajar sendiri, ya. Baca sendiri, dan sebentar jam 3, pas praktikum, Anda akan ujian sebelum praktikum. Ya. Ini ada evaluasi pembelajaran, Anda klik ini, dan Anda jawab soal-soalnya. Seperti itu aja. Kalau saya begitu. Kalau tidak bisa menjawab soal, ya tidak lulus. Ya gampang kan kuliah begitu ya. Tidak seperti putih abu-abu. Ya, pasti semua lulus semua. Karena desakan dari kurikulum nasional. Kalau di kampus nggak bisa ya. Mahasiswa harus aktif dan mandiri untuk belajar. Ini Stanley materinya sudah saya posting semua di e-learning. Seluruh materi yang perlu dipelajari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, itu sudah ada di sini. Silakan dipelajari, silakan dilihat. Yang tidak mengerti, silakan ditanya. Ini ada diskusi ya. Kalau Anda klik ini diskusi ini, Anda boleh bertanya apa aja di situ. Add new discussion topic. Sini, subject, message ya. Ini bertanya. Tanya apa? Ner, saya tidak paham ini mohon diterangkan. Ya, saya terangkan. Seperti itu. Ini kuliah daring ini ya. Jadi kuliah daring itu seperti itu. Nah, silakan yang ingin bertanya terkait yang saya terangkan tadi. Silakan. Saya Ner. Oh ya, kalau Anda kuliah tidak pakai kamera juga tidak masalah ya. Kalau saya ya. Jadi tidak usah bilang, Ner minta izin ya, Anda bisa pakai kamera, Ner mau pergi toilet. Aduh, tuang rupa SMA model. Ya, seperti itu. Karena kan materi saya sudah bisa diakses di e-learning ya. Biasanya kalau pertemuan tatap muka seperti ini, saya hanya ingin mendengar Anda punya pertanyaan saja. Itu. Karena materinya asumsi saya Anda sudah harus baca terlebih dahulu. Sudah harus nonton dan lihat terlebih dahulu. Karena sudah diposting di e-learning. Silakan yang ingin bertanya. Saya Ner. Nah, tolong sebutkan nama nih yang ingin bertanya, siapa nih? Nama saya Julian Syaraud. Saya dari Sistem Informasi Kelas A. Saya ingin bertanya, tadi kan Ner mengatakan kebanyakan orang menggunakan Google. Browser Google. Sedangkan browser Google itu merupakan browser paling bodoh di dunia. Ya, betul sekali itu. Ya. Nah, saya ingin Ner menjelaskan tentang seberapa apa perbedaan dan kelebihan dari DuckDuckGo dan juga Yandex atau Yahoo atau semacamnya yang lebih baik daripada Google. Ya, contoh ya. Misalnya Anda menggunakan mesin pencari Google. Anda ketik kata Unsrat. Nanti kita demo di situ ya. Berapa juta halaman yang akan ditampilkan oleh Google menurut Anda? Ini misalnya saya pakai mesin pencari Bing ya, Bing. Microsoft Edge dari sebentar ya, saya sharing. Ini tampilan dari mesin pencari Bing atau Microsoft Edge. Kemudian kita ketik kata Unsrat di situ. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini dia tampilkan sekitar 66.300 result tentang Unsrat. Iya kan? Ya ini bodoh ini kan? Yang benar hanyalah halaman pertama. DP halaman kedua, soalnya betul tentang Unsrat. Apa enggak bodoh ini mesin pencari ini? Mesin pencari yang baik itu adalah yang bisa menampilkan apa yang kita suruh. Hanya itu aja. Ya, dia tampilkan image. Nih, ini halaman pertama, image-nya masih tentang Unsrat ini. Jadi masih pintar dia. Ya. Halaman kedua apa ini? Sudah foto bukan Unsrat kan? Bodoh kan? Jadi yang dia tampilkan apa ini? Ini bukan Unsrat ini. Bukannya bodoh ini, kita suruh tampilkan Unsrat, dia tampilkan bukan Unsrat. Itu contoh ya dari mesin pencari yang bogo. Menampilkan bukan yang kita suruh. Berarti ada masalah dengan algoritma pencarian mesin pencari tersebut. Jadi dia masih campur ini. Coba sekarang Anda siapa namanya? Coba kita cari tentang apa yang diketahui mesin pencari Edge tentang Julian Syadaud. Oke ya? Pinter enggak dia nih?
Tek. Wih, keluar masjid. Gitu ya. Kenapa Julian Syahdaud sudah berubah jadi masjid? Bodoh kan? Nah, sekarang coba Anda coba sendiri di perangkat Anda. Ya, Anda coba sendiri di perangkat Anda sekarang. Ya, Anda ketik nama Anda dan lihat apa yang ditampilkan mesin pencari Anda tentang Anda. Siapa yang berani sharing hasil pencarian? Benar, ada yang keluar. Nah, tunggu ya. Coba saya stop share. Kemudian coba Anda sharing hasil pencarian Anda. Ada? Yang berani sharing hasil pencarian? Benar. Ya, silakan. Ini belum kelihatan ini. Ini langsung keluar Julian Syahdaud, Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aduh. Itu ya. Jadi Anda lihat itu yang saya maksud dengan mesin pencari yang bodoh, ya. Tidak bisa menampilkan apa yang kita yang kita minta, ya. Coba Anda lihat gambar gitu ya. Nah, ini ada contoh yang baik ya. Ini ada contoh yang baik di sini ya. Di mana hasil pencarian mesin pencari itu berbeda-beda ya. Tadi saya pakai Microsoft Edge, keluar Julian Syahdaud gambar masjid-masjid. Sedangkan Julian Syahdaud di Google keluar gambar siapa sto ini? Siapa Julian Syahdaud jadi cewek di sini? Nah, Anda lihat itu ya. Jadi mesin pencari, masing-masing mesin pencari itu berbeda algoritma pencariannya. Ya. Jadi berbeda algoritma pencariannya. Anda cari di Microsoft Edge, Anda cari di Google, Anda cari di DuckDuckGo, ya. Atau beberapa mesin pencari lainnya, Anda cari di Yahoo, ya, Anda cari di AltaVista, Anda cari di Baidu, itu akan berbeda itu. Ya, begitu ya Julian Syah, itu mesin pencari itu ada algoritmanya tersendiri. Seperti itu. Silakan, pertanyaan lain lagi silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih ada waktu ini. Saya benar. Ya, silakan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Alfa Oke, Sian Alfa. Padang Silakan, Lonteng. Alfa. Saya dari Sistem Informasi Kelas A. Saya Ya. mau bertanya, benar. Oke. Menyambung pertanyaan dari Julian Syahdaud tadi. Kalau memang mesin pencari Google itu bodoh, kenapa masih banyak orang yang menggunakannya? Iya, karena orang-orang Masih bodoh. banyak user yang menggunakan. Apalagi ada jawaban. Iya. Karena user bodoh. Iya, Jadi benar. saya harap Kenapa kalian tidak ada setelah kayak kontrak edukasi mata atau kuliah saya pemberitahuan ini, langsung begitu, benar? minimal Anda jadi pinter dikit lah. Bahwa jangan menggunakan mesin pencari bodoh seperti Google, seperti masyarakat umum yang kebanyakan bodoh. Karena Anda sudah mahasiswa prodi sistem informasi, so tahu bahwa Google itu bodoh, jangan pakai lagi Google. Iya, ini maksud kuliah ini itu untuk mengurangi kegaptekan Anda semua ini. Ya, Maba 2020 Unsrat, gapteknya minta ampun gitu ya. Sedangkan isi portal akademik, aplikasi yang saya buat itu Rek Maba, kalau mau upload foto, so taruh di situ ketentuan upload foto ada ukurannya. Orang upload foto lebih besar dari itu. Nah jadi tantu no, nak bodoh tuh dia. Ya sekali-sekali lah Anda menertawakan diri Anda sendiri karena kenyataannya begitu. Ya, seperti itu. Jadi Anda pikir itu teknologi informasi itu hanya main game online, ya? Tidak ya, itu banyak aspek dari teknologi informasi. Apalagi sistem informasi, cakupannya jauh lebih luas, ya. Oke, Alfa begitu ya? Ya tidak mungkin lah Google tidak mungkin Google taruh PDP mesin pencari. Saya mesin pencari bodoh.
Ya, tentu saja Anda yang harus menyadarinya. Bahwa Anda ini tidak sama seperti masyarakat umum karena Anda sudah berkuliah di program studi sistem informasi. Ya, dan sengaja ini mata kuliah ini ditaruh di semester 1 oleh Kaprodi karena Kaprodi tahu ini bogo-bogo semua. Jadi, iya loh. Iya ya, jadi belajar Ya, benar, dulu ya, benar. supaya jadi pandai. Oke ya, Alfa ya. Ya benar, ya benar. Ya, jangan tersinggung. Nersten ini memang modelnya begini. Silakan pertanyaan berikut. Jangan malu-malu bertanya. So tahu-tahu gaptek kok. Bener tahu kok ngoni gaptek. Ngoni nak tanya ngoni tu bogo. Ya. Silakan. Yang mau bertanya. Apa sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan itu tolong perhatikan itu fitur chat ya. Zoom group chat itu di situ sudah ada kode absen kelas A dan kelas B. Jangan lupa ambil absen ya. Untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan praktikum, yang pertama tolong Anda lihat di modul e-learning itu, di modul yang kedua, pengenalan komputer digital, perhatikan bagian dari evaluasi pembelajaran topik pengenalan komputer digital. Ya, Anda klik di situ, nanti sebentar ujian akan terbuka dimulai jam 3 sampai jam 5. Jangan terlambat mengakses ujian ini. Karena ada batas waktunya 15 September sebentar jam 3 PM baru bisa terbuka ujiannya. Ya, jadi sebelum mulai kegiatan praktikum, orang mau ujian dulu. Apa Anda sudah paham teori-teori yang sudah saya terangkan selama 2 minggu ini? Ya, ujian online ini bisa dikerjakan di handphone. Cari aja lokasi yang bagus sinyalnya. Supaya Anda bisa mengerjakan ujian. Ini kan ujian tidak dalam bentuk Zoom, hanya dalam bentuk tulisan-tulisan, Anda pilih pilihan ganda A, B, C, D yang benar. Ya, seperti itu. Waktu ujian ada 25 menit, kurang lebih ada 50 soal yang harus Anda kerjakan. Pilihan ganda. Ya, oke? Itu aja. Ada yang ingin bertanya tentang ujian? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, benar. Oke, jadi sampai jumpa di ujian sebentar. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Dadah.